Halo, assalamualaikum, welcome to my channel YouTube di Putri Prastiti. Oke, makasih ya teman-teman. Hari ini kalian sudah mampir lagi ke channel YouTube aku. Hari ini aku bakal sharing lagi ke kalian gimana sih, makanan apa sih yang mempercepat proses penyembuhan pasca operasi ya. Jadi kalian tetap stay di YouTube channel aku, cuma ada satu di Putri Prastiti. Oke? Seperti yang udah aku share nih di video-video sebelumnya, kan aku sudah pernah ya menjalani yang namanya operasi laparotomi ya. Operasi laparotomi karena kan kemarin aku ada ada masalah dengan kehamilan aku, yaitu kehamilan di luar kandungan atau disebut dengan KET, kehamilan ektopik terganggu. Jadinya setelah aku operasi itu ada beberapa makanan yang sama dokter itu dianjurkan untuk aku supaya memperbanyak konsumsi makanan tersebut. Nah, hari ini aku sharing nih ke kalian makanan apa saja sih yang kemarin sama dokter aku dianjurkan, dan akhirnya alhamdulillah nih penyembuhan lukanya aku jadi lebih cepat. Aku share ya hari ini. Oke. Yang pertama nih, setelah aku keluar dari rumah sakit, itu memang dari dokter bilangnya itu aku nggak ada pantangan makanan apa-apa ya. Apalagi habis operasi kan aku butuh asupan gizi yang lebih banyak lagi. Tetapi ada beberapa makanan yang sangat-sangat dianjurkan dokter untuk aku mengonsumsinya, agar aku mengonsumsi makanan tersebut. Yang pertama adalah ikan gabus ya. Kalau teman-teman tahu, ikan gabus atau di Jawa itu dipanggilnya dengan ikan kutuk ya. Ikan kutuk itu dipercaya sama si dokter, sama dunia medis ya, dipercaya bisa mempercepat proses penyembuhan luka, baik luka pasca operasi atau luka mungkin kalian tersayat ya, atau luka yang lainnya. Yang penting bukan luka hati. Kalian bisa mempercepat proses penyembuhan dengan mengonsumsi yang namanya ikan gabus atau ikan kutuk. Karena si ikan gabus ini ternyata ya, habis aku baca-baca artikel, si ikan gabus ini banyak sekali mengandung yang namanya protein dan juga albumin. Albumin memiliki manfaat untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, aku baru paham kenapa habis operasi kemarin aku dianjurkan oleh dokter untuk makan si ikan gabus. Nah, tapi ikan gabusnya dimasak ya, nggak dimakan langsung. Nah, aku kemarin nih ikan gabusnya itu ada beberapa option cara masak ya. Kalau teman-teman tahu kan ada yang digoreng, ada yang hanya dikukus, ada yang dibuat lain-lain macamnya ya. Aku kemarin alhamdulillah bisa cepat proses penyembuhan lukanya itu. Si ikan gabus itu dimasak dengan cara dibuat sup atau apa ya, seperti asam gitulah, asam gitu ya. Ikannya dibuat sup, dan tiap hari aku mengonsumsi itu, pagi, siang, malam, selama 1 minggu aku mengonsumsi yang namanya ikan gabus. Alhamdulillah dengan aku rutin mengonsumsi itu, ternyata dalam waktu 2 minggu itu luka jahitku kalau dokter bilang bagus ya, karena sudah benar-benar menutup, udah enggak begitu sakit, hanya cekit-cekit dikit, tapi enggak sesakit awal-awal aku operasi ya.
alhamdulillahnya itu. Dan dengan aku rutin makan si ikan gabus itu, dokter itu nggak perlu, alhamdulillah nggak perlu ngasih aku yang namanya analgetik, obat anti nyeri, karena nyeri yang aku rasakan itu nyerinya masih tertahan banget, dan lukanya alhamdulillah bagus banget, nggak berair, kering, mantep deh. Jadi kalian yang habis menjalani tindakan operasi, kalian bisa coba deh makan yang namanya ikan gabus. Selain ikan gabus, kalian juga bisa makan ikan-ikan yang lainnya. Karena kalau ikan-ikan kan vitaminnya banyak, high protein juga. Jadi kalian boleh tuh makan ikan-ikan. Ikan beneran, bukan ikan-ikanan ya. Ikan-ikan bisa deh kalian konsumsi supaya bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Ada ikan salmon, selain ikan gabus tuh kalian bisa konsumsi itu. Dan yang kedua nih, setelah dianjurkan makan ikan, aku juga dianjurkan untuk mengkonsumsi telur. Bahkan yang buat aku kaget nih sama dokter, aku dianjurkan makan telur dalam satu hari itu paling enggak 6 butir telur. Banyak sekali ya, sampai bingung mau dibuat apa. Ya ini setelah aku coba baca-baca nih di internet ya, kenapa sih dokter kok menganjurkan aku untuk mengkonsumsi telur? Ternyata teman-teman, telur itu memiliki kandungan asam amino dan juga high protein, tinggi akan kandungan protein hewani yang bisa membantu kita dalam proses penyembuhan luka. Dulu ya, kalau orang bilang kalau habis operasi gitu, orang zaman dahulu kala, nenek-nenek kita mungkin ya, jangan banyak makan telur, nanti lukanya malah nggak kering-kering gitu ya. Ternyata itu salah teman-teman. Kalau dalam dunia medis, justru telur itu bisa mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Nah itu sebabnya kemarin aku habis operasi laparotomi kemarin, sama dokter dianjurin untuk perbanyak mengkonsumsi telur. Bahkan dalam satu hari 6 butir tadi yang aku ceritain, luar biasa. Dan ternyata alhamdulillah terbukti dengan aku mengikuti anjuran dokter, akhirnya aku bisa penyembuhan lukanya cepat ya. 2 minggu sudah, alhamdulillah sudah pulih, sudah bisa naik kendaraan sendiri, kemana-mana sendiri. Oh luar biasa tuh. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, teman-teman yang setelah menjalani operasi dianjurkan untuk makan sayur atau makan sesuatu yang tinggi akan serat, buah-buahan, buah dan sayur itu bagus untuk dikonsumsi dan bisa mempercepat proses penyembuhan luka kita. Nah, selanjutnya yang keempat ya tadi, itu teman-teman bisa mengkonsumsi kacang-kacangan nih, kacang-kacangan, karena kacang-kacangan dipercaya juga bisa mempercepat penyembuhan luka kita. Kacang almond, kacang apa aja, kacang kedelai, susu kedelai bisa kalian konsumsi, susu kedelai, kacang hijau, itu bagus sekali untuk proses penyembuhan luka. Gitu guys, itu tadi ada 4 jenis makanan yang dianjurkan oleh dokter aku untuk mempercepat proses penyembuhan pasca aku menjalani operasi laparotomi karena kehamilan ektopik terganggu atau hamil di luar kandungan kemarin. Nah teman-teman, jadi ada pandangan kan, udah gak takut-takut lagi kan mau konsumsi makanan-makanan, karena alhamdulillahnya nih habis operasi itu kita gak ada pantangan makanan, kecuali makanan yang memang kita alergi ya. Kan ada tuh beberapa orang yang alergi makan telur, alergi makan ikan, ya berarti kalian itu khusus ya, khusus, kalian pasien khusus. Jadi kalian konsultasikan deh ke dokter bayinya untuk mempercepat proses penyembuhan luka kalian. Itu kalian konsumsi apa ya? Kalau kalian kan alergi berarti harus ada treatment khusus ya, kayak gitu. Oke guys,
thank you ya hari ini sudah nonton video channel YouTube aku. Semoga bermanfaat sharing aku hari ini tentang makanan-makanan yang dianjurkan pasca kalian menjalani operasi, atau makanan yang dianjurkan untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Kalau gitu, thank you udah nonton video channel YouTube aku. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Di YouTube channel aku cuma ada satu, di Putri Prastiti. Kalau gitu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.